Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian siap buat belajar bareng hari ini? Tenang, belajarnya nggak bakal ngebosenin kok. Kita bakal kupas materi ini bareng-bareng lewat animasi seru. Jadi duduk yang nyaman, fokus, dan ayo kita mulai petualangan belajar kita hari ini. Let's go! Tapi sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bahwa Islam melarang ghibah. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bahwa Islam menganjurkan tabayun. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tabayun pada informasi media sosial. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada pantun nih. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata ghibah ataupun tabayun. Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Apa itu tabayun? Jadi ghibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Nah, ghibah ini terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Nah, apabila dia tahu, pastinya dia tidak menyukainya. Kira-kira kalau kamu punya aib lalu diumbar oleh orang lain, kira-kira kamu menyukainya juga atau tidak? Tentu semua orang tidak menyukai aibnya diumbar-umbar kan? Nah, jadi Islam melarang umatnya untuk berghibah. Ghibah ini diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai dengan bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai dengan bukti adalah perbuatan dosa. Jadi umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Nah, ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya ghibah ini merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah ini disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudara sesama muslim. Pastinya jijik kan atau tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Jadi apakah kamu sekarang masih mau berghibah? Nah, kalian pernah dengar kan ungkapan lidah tak bertulang? Nah, ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Pembicaraan yang menyakiti hati terkadang tidak disadari. Tanpa sadar, kita harus memahami pula bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga, bahkan neraka. Karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Mulai sekarang kita harus sebisa mungkin menjaga lisan kita. Karena ghibah itu benar-benar perbuatan dosa, sangat menjijikan. Bagaimana kamu bisa membayangkan memakan daging saudara muslim yang sudah menjadi mayat? Ini benar-benar sangat menjijikan. Jadi kita harus bisa menjaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Kita juga harus bisa mengontrolnya. Selanjutnya, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Nah, ghibah ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan perlu diketahui bahwasanya penyebabnya itu pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Oh, tidak. Membicarakan orang lain itu tidak akan mengangkat derajatmu lebih baik. Tidak. Kemudian sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Jadi orang lain sukses, dia iri karena tidak bisa seperti mereka. Harusnya mereka sukses, kita ikut bahagia. Keluarga, teman sukses, kita ikut bahagia. Terus menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita juga bisa menjadi sukses, bukan malah iri dengki. Selanjutnya, balas dendam terhadap orang lain atau pada dirinya sendiri. Balas dendam karena dengan hal itu dia membicarakan orang lain. Oh, ini sangat tidak baik. Kemudian bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian faktor yang mengakibatkan ghibah. Nah, cara untuk menghindarinya itu kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci seseorang yang menggunjing saudaranya atau bergibah.
Selanjutnya kita harus introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang itu memiliki aib. Nah, orang lain atau diri kita sendiri ini punya aib, tidak mau kan diumbar-umbar? Tentu saja mereka juga tidak mau. Jadi kita juga harus menjaganya. Kemudian menjaga lisan nih, terutama lisan nih. Gibah disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Ini harus benar-benar dijaga, lisan kita harus dikontrol. Kemudian kita juga harus berpikir positif. Pikiran berburuk sangka hendaknya diubah menjadi pikiran yang baik kepada Allah, dan juga berdoa supaya terhindar dari buruk. Gibah harus disadari sebagai adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Islam menganjurkan tabayun. Ada yang tahu nggak apa sih itu tabayun? Nah, jadi tabayun ini menurut bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar adanya. Tetapi menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahannya menjadi jelas dan benar. Nah, jadi sikap tabayun ini sangat penting di era modern ini, apalagi teknologi semakin berkembang pesat sehingga informasi yang kita terima itu harus benar-benar dikritisi. Sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, jadi agama ini memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik. Kemudian selanjutnya tabayun pada informasi media sosial. Nah, setelah memahami tentang tabayun tadi, bagaimana sih cara agar informasi yang kita terima itu bisa jelas? Kalau kamu bagaimana? Nah, ada beberapa teknik. Pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat sumber berita yang dirujuk. Kemudian, pastikan isi informasinya ini berisi kebenaran, jangan yang hoaks. Tahu-taunya ternyata beritanya hoaks. Selanjutnya, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Ini ada berita tiba-tiba langsung percaya aja, nggak tahu waktu dan tempatnya di mana. Nah, jadi harus benar-benar memiliki sikap tabayun. Nah, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif seperti kebebasan informasi. Nah, dalam media sosial dapat menimbulkan dampak negatif, contohnya internet dapat ditemukan oleh informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi. Kemudian, sikap sosial yang melemah, perhatian, aktivitas dan waktu sebagian orang seolah disita oleh penggunaan ragam media sosial. Ya, seperti itu contoh, kita bersama teman kita saja zaman sekarang kebanyakan tidak banyak ngobrol, tapi lebih sibuk masing-masing di HP. Kemudian selanjutnya kelalaian dalam kewajiban agama akibat media sosial, TikTokan berjam-jam, bermain game, berjam-jam lupa sholat atau kewajiban agama. Nah, ini perlu dikontrol. Selesai sudah materi tentang ghibah dan juga tabayun. Baik teman-teman, kita sudah membahas bersama materi hari ini. Sekarang saatnya kita ujian pemahaman kalian lewat beberapa soal kuis singkat di bawah ini. Nah, gunakan pengetahuan yang baru saja kalian pelajari untuk menjawabnya ya. Semangat! Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kuis ini bukan untuk menilai, tapi untuk membantu kalian melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi kita hari ini. Jangan takut salah, karena dari kesalahan pun kita bisa belajar. Baik, terima kasih sudah aktif dan semangat pada pembelajaran kali ini. Dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.